Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tsumma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Salman Al-Farisi rahimanallahu wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat lainnya sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang dianugerahkan, diberikan Allah kepada kita semua adalah nikmat dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang sangat agung, luar biasa besar. Nikmat yang menjadikan kita bisa mengenal indahnya Islam, bisa mengenal indahnya ajaran-ajaran dalam Islam. Karena memang salah satu tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Kita bisa melihat hal ini di surat Ibrahim ayat ke-1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim." Ini adalah kitab, ini Al-Qur'an, yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka. Kita bisa melihat ya, Islam menjadikan manusia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana kebenarannya, mana jalan yang salah. Alhamdulillah, ini berkat sebab diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang demikian, beliau telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Rasul, telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna, menunaikan amanah yang beliau emban dari Allah untuk sampai kepada umat ini sudah selesai dilaksanakan. Oleh karena disebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-3, sebagaimana yang sering kita dengar tentang kesempurnaan dan keparipurnaan ajaran agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, ya, di Haji Wada, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, menandakan bahwa Islam ajarannya sudah sempurna. Dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Jadi Islam ini merupakan nikmat yang sangat agung sekali. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Selain Islam tidak diridhoi, tidak akan diterima. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan orang yang memeluk agama selain Islam, kebaikan-kebaikan tersebut di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Haba'an manthura. Disebutkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairul islami dinan
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya ya amalannya, dan sekali-kali di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya kalau di akhirat merugi berarti dimasukkan ke neraka. Kalau orang beruntung berarti dimasukkan ke dalam surga. Bedanya cuma dua, masuk surga atau masuk neraka, seperti ini. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Qad taraktukum 'ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik." Aku telah tinggalkan untuk kalian ajaran agama yang sangat terang benderang, sehingga malamnya seperti siang, saking terang benderangnya ajaran agama Islam. Jelas sekali, tidak ada kesamaan dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya sangat jelas sekali, sehingga tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang-orang yang celaka seperti itu. Jadi dengan hal ini menandakan bahwa Rasulullah SAW telah menunaikan amanah beliau, menyampaikan risalah Islam ini secara sempurna, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, semuanya. Makanya Salman Al-Farisi ya, seperti nama masjid ini, pada mengungkapkan bahwa segala sesuatu ya, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sampai masalah buang hajat, tata caranya, adab-adabnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini hal yang sepele, namun dalam Islam semuanya sudah dijelaskan secara detail. Islam telah sempurna, ajarannya telah sempurna. Nah, kesempurnaan Islam ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Demikian dari para sahabat kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada umat, dan alhamdulillah sampai kepada kita ajaran yang sempurna dari ajaran Islam ini. Ini luar biasa. Itu yang membawa Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber kita dalam beragama yang paling utama itu dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah, selain sumber-sumber yang lain yaitu ijma dan yang lainnya. Namun ini dua sumber yang mutlak kebenarannya, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, sebagaimana kita tahu, ini adalah kitab Allah, kitab suci yang tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran ya. Seluruh isinya semuanya hak, benar dari Allah. Disebutkan dalam ayat, la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di depan, di belakang, dari segala sisinya tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran. Semua kebenaran. Karena kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin satu pun ajaran dalam Al-Quran ada yang menyimpang, ada yang mengarah kepada kebatilan, kerusakan, misalkan kesesatan. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga Al-Quran dirubah-ubah. Tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena Allah berjanji akan menjaganya sampai hari kiamat. Kita bisa melihat hal ini ya di surat Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kamilah yang menurunkan al-dzikra, ini Al-Quran, dan sungguh kami juga yang benar-benar memeliharanya, menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari penyimpangan, menjaga dari penyelewengan, kerusakan, atau merubah-rubah ayat. Dijaga untuk salah satunya dengan siapa? Para penghafal Al-Quran. Jadi para hafal, para hafizul Quran, mereka adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Makanya mereka dikatakan apa? Al-Allah, keluarga Allah. Karena apa? Karena mereka ikut menjaga keotentikan Al-Quran dari sejak zaman dahulu, para sahabat yang lalu sampai saat ini, sampai menjelang hari kiamat, dijaga oleh para hufaz, para hafizul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ini sudah kita ketahui tentang Al-Quran. Adapun Sunnah, ini adalah penjelas dari Al-Quran. Jadi keumuman
Sunnah, ya, yang dimaksud dengan sunnah adalah penjelas Al-Quran. Dan Nabi SAW selain beliau diberikan wahyu berupa Al-Quran, beliau pun diberikan wahyu berupa sunnah atau hadis Nabi SAW. Kita lihat di dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma." Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberikan Alkitab, ini Al-Quran, dan yang semisalnya bersamanya, itu apa? Sunnah. Jadi beliau selain diturunkan kitab Al-Quran, juga diberikan wahyu berupa sunnah sebagai penjelas dalam Al-Quran. Karena banyak sekali dalam Al-Quran hal-hal yang masih bersifat umum dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW tentang rinciannya atau tata caranya, seperti masalah sholat. Dalam Al-Quran sifatnya perintah umum, aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat. Namun tidak dirinci bagaimana tata cara sholat, yang dijelaskan di dalam sunnah, di dalam hadis, ya, seperti itu. Makanya keliru sekali ketika ada sekelompok orang mengatakan kami hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti sunnah. Nah, bagaimana mereka beribadah sholat? Tata cara tidak dijelaskan. Kapan saja sholat dilaksanakan tidak dijelaskan. Al-Quran sudah detail, ya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar tidak dijelaskan. Waktunya kapan, ya, seperti itu. Bagaimana cara memanggil orang tidak dijelaskan. Azan sebelumnya, zikir setelah sholat, demikian bacaan-bacaan sholat, ini baru sholat, ya. Ini dijelaskan di dalam sunnah seperti itu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa sunnah Nabi SAW, maka wajib bagi kita sebagai umat beliau untuk mensyukuri nikmat sunnah beliau ini. Ini nikmat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa semangat mengenal sunnah-sunnah beliau. Ini luar biasa. Jadi kalau ada dalam diri kita kesemangatan ingin menambah, mempelajari, memahami sunnah-sunnah beliau ini, nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah berkata, "As-sunnatu mislu safinati Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa." Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tertinggal darinya maka dia akan tenggelam. Nah, seperti itu. Jadi kedudukan sunnah dalam Islam luar biasa, sangat agung sekali. Kita akan melihat nanti. Dan Rasulullah SAW telah berikan wasiat kepada kita, ya. Yang pertama, beliau memberikan wasiat kepada para sahabat sebetulnya, namun ini umum kepada umat beliau. Beliau bersabda, ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayakhtilafan katsira. Sungguh barang siapa di antara kalian yang hidup setelah Nabi wafat, dia masih hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apalagi setelah zaman sahabat, yang di generasi sahabat sudah tiada, semakin banyak perselisihan di kalangan umat ini. Maka apa wasiat beliau kepada umat ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jadi bukan berarti sunnahnya digigit, ya. Artinya betul-betul dia tidak melepaskan sunnah tersebut, istiqomah dalam sunnah tersebut dalam kehidupannya apapun yang terjadi, ya. Ini adalah wasiat Nabi SAW agar kita betul-betul berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah, sering kita mendengar kalimat sunnah,
Akan tetapi terkadang sebagian orang salah persepsi ya. Dikatakan sunnah Nabi mungkin identik kalau sunnah itu adalah dalam masalah fikih ya, sesuatu yang kalau dikerjakan dia dapat pahala, yang ditinggalkan tidak mendapat dosa ya. Seperti itu kan definisi sunnah yang umum kita pahami selama ini. Namun ternyata sunnah ini yang dimaksud dengan mengikuti sunnah Nabi ya, ahlus sunnah. Nah ini berbeda dengan definisi dalam ilmu fikih. Kita bisa melihat definisi ini dari dua cakupan. Yang pertama, cakupan dalam ilmu hadis atau istilah umum, di mana sunnah ini adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa qaulin, jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, au fi'lin atau apa yang dilakukan oleh Nabi, au taqririn, yang sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat lalu Nabi mendiamkannya, tidak melarang. Ini menunjukkan bahwa beliau setuju dengan perbuatan tersebut, karena kalau itu sebuah keburukan pasti beliau akan melarangnya ya. Tapi beliau apa? Mendiamkan, tidak melarang, menandakan beliau membolehkan hal tersebut. Ini apa namanya, sunnah takririyah ya. Awasmin atau berupa sifat khalqiyah ya, sifat yang melekat pada fisik Nabi SAW, atau sifat khuluqiyah yaitu berupa akhlak budi pekerti beliau. Ini pun termasuk bagian dari sunnah. Jadi secara ilmu hadis ini maksudnya sunnah adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan beliau, perkataan perbuatan beliau, ketetapan beliau, ataupun sifat-sifat beliau. Nah ini namanya sunnah menurut para ulama ahli hadis. Nah adapun menurut para ulama akidah ya, para ulama salafus saleh, yang dimaksud sunnah ini lebih luas lagi cakupannya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi hadis tadi, ya, Nabi memberikan wasiat agar kita tidak hanya mengikuti sunnah beliau, tapi mengikuti sunnah siapa? Sunnah para sahabat. Jadi menurut para ulama ahli hadis, menurut para ulama ahli akidah, atau para salafus saleh, yang dimaksud sunnah adalah jalan atau manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam ilmu, keyakinan, perkataan ataupun amal perbuatan. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itulah jalan sunnah yang harus kita tempuh, yang harus kita ikuti. Jadi maknanya lebih umum ya, selain beliau juga mencakup para sahabat beliau. Oleh karenanya Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah menyebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah, "I'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yakumu wahidun minhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Jadi ketika disebutkan Islam, ya dia sunnah. Ya ketika dikatakan sunnah, ya itu Islam. Jadi sama-sama. Karena ketika disebutkan Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ya, dan apapun yang berhubungan dengan ajaran Islam. Pun demikian ketika disebutkan sunnah, sama, mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semua yang disandarkan kepada ajaran Islam, seperti itu. Maka definisi ini atau perkataan ini sangat tepat sekali. Ketika dalam sunnah, mengikuti sunnah, maksudnya mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diterangkan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, definisi ini mencakup apa tadi? Keyakinan, akidah, prinsip-prinsip akidah yang murni yang diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabat.
Jadi kita harus memiliki akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat, ya, tanpa ada unsur akidah-akidah menyimpang, akidah-akidah yang berasal dari akal, pikiran, atau filsafat, atau berupa sangkaan-sangkaan, atau berupa khurafat. Harus dijauhkan oleh kita, ya. Khurafat, tahayul, ya, jadi harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada sama sekali dalam tuntunan Nabi SAW atau pemahaman para sahabat seperti itu. Demikian mencakup perkataan dan juga amal perbuatan. Artinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan telah dipraktikkan oleh para sahabat, tanpa ada unsur perkara-perkara baru dalam agama ini, tambahan-tambahan yang dibuat-buat hasil kreasi manusia. Ini harus dijauhkan, ya. Karena kenapa? Karena hasil kreasi manusia tidak berdasarkan wahyu, ya. Sementara Nabi SAW berdasarkan wahyu, para sahabat berdasarkan bimbingan Nabi SAW seperti itu, ya. Sehingga ibadah yang dilakukan mereka inilah ukuran atau barometer kebenaran ibadah kita, ya. Jadi kita lihat diri kita, apakah ibadah kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, sesuai dengan apa yang telah dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat. Nah ini, karena kenapa? Karena ini barometer diterima ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan ibadah lainnya. Pun demikian masalah keyakinan. Nah, kenapa makna sunnah ini dalam pembahasan ilmu akidah atau para ulama akidah ini lebih luas lagi? Karena salah satu rahasianya untuk membedakan mana ahlus sunnah yang sebenarnya dengan mana yang bukan ahlus sunnah. Banyak orang mengklaim saya mengikuti Quran dan sunnah, tapi dalam prakteknya dia jauh dari tuntunan sunnah, dari tuntunan Nabi dan para sahabat. Nah, untuk membedakan tersebut, maka makna sunnah diperluas, ya. Jadi bukan hanya mengikuti sunnah Nabi, tapi mengikuti pemahaman para sahabat dalam mempraktekkan sunnah Nabi tersebut. Baik kaum muslimin rahimahumullah. Yang selanjutnya di sini dikatakan bahwa mengikuti sunnah ini banyak sekali keutamaan. Jadi sekali lagi, ya, ketika dikatakan sunnah, oh berarti apa? Mengikuti jalan, cara, metode, contoh, teladan, ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah dipraktikkan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, mengikuti sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan mengikuti sunnah, yang pertama adalah menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang mengklaim saya cinta kepada Allah, ya, tapi dalam lisan. Kenapa? Karena ada batu ujian, ada tuntutan pembuktian, ya. Ada ayat yang menguji manusia tentang kebenaran klaim mereka. Kecintaan mereka kepada Allah diuji dengan satu ayat. Makanya ayat ini dikatakan ayatul imtihan, ayat ujian cinta kepada Allah. Apa itu tersebut? Itu surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, ya, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, aku cinta kepada Allah, maka ada satu syarat yang harus dilakukannya. Itu apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini syaratnya, ya.
Jika kalian memang betul-betul ngaku cinta kepada Allah, syarat mutlaknya adalah ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan pengakuan cinta kepadanya jadi apa? Begitu saja bergantung ya. Tapi ada syaratnya. Itu apa? Ikuti tuntunan Rasulullah SAW, baru dikatakan dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah hakim, pemutus hukum ya, bagi siapapun yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka pengakuannya adalah dusta sampai dia betul-betul mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam masalah perkataan, perbuatan, ya, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Jadi sekali lagi ini adalah ayat ujian. Anda mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, buktikan. Apa buktinya? Dengan Anda betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Bahkan apa? Di ayat ini dikatakan, siapapun yang mengikuti tuntunan Nabi SAW itu sunnah. Ya, siapapun yang mengikuti sunnah, Allah akan mencintai. Ya, Allah cinta kepadanya. Jadi selain dia mengaku cinta kepada Allah, dia buktikan yang mengikuti sunnah Nabi, Allah pun akan berikan cinta kepadanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Menandakan bahwa mengikuti sunnah Nabi menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya dengan bertobat, dengan ini dan itu. Ada satu lagi ya, amalan yang bisa menjadikan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan kita betul-betul apa? Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itu sunnah seperti itu. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, jadi kita lihat diri kita ya, apakah amal ibadah kita sesuai tuntunan Nabi? Sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, apakah semuanya sesuai tuntunan Nabi? Kita perhatikan ya, sebagai bentuk bukti kita cinta kepada Allah ya, dengan mengikuti tuntunan Nabi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, mengikuti sunnah menunjukkan bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tadi yang pertama, bukti kecintaan kepada Allah dengan mengikuti tuntunan beliau, dan dengan mengikuti sunnah ini juga menjadi bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Karena banyak sekali orang yang mengklaim cinta Rasul, ya, mencintai Rasulullah. Bahkan kita bisa melihat ya, banyak lagu-lagu religi menunjukkan bahwa dia betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Dan tidak sedikit orang-orang yang membuat wadah-wadah perkumpulan yang identik dengan sholawatan atau cinta Rasul dan sebagainya ya. Nah, itu tidak cukup hanya dengan seperti itu, tapi cintanya harus dengan syarat yang seperti ini. Apa syaratnya? Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dicintai daripada ibu bapaknya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Kita bisa melihat ya, seseorang yang mengaku cinta Rasul, maka konsekuensinya dia harus mengutamakan Rasulullah SAW dari siapapun. Jadi kalau dikatakan ini adalah sunnah Rasul, meskipun sunnah Rasul ini berbeda dengan
tradisi yang dia kenal sebelumnya, ya, dengan amalan-amalan yang dia lakukan sebelumnya berbeda. Tapi ketika dikatakan ini sunnah Rasul, hadisnya sahih, ya, riwayat Bukhari, Muslim, atau sahih riwayat Abu Dawud dan lain sebagainya, maka utamakan sunnah Rasul dibanding adat istiadat, dibanding pendapat seseorang, ya. Kan seperti itu. Orang ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah seperti itu. Ketika perkataan beliau dianggap berbeda dengan sunnah Rasul, maka beliau siap mencampakkan perkataannya dan memilih perkataan Rasulullah SAW. Seperti itu tugas kita harusnya, ya. Kalau kita mengaku apa? Kita harus mengutamakan beliau dibanding yang lainnya, dibanding perkataan orang lain, dibanding perkataan manusia selain beliau, ya. Ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Atau ketika beliau mengatakan tentang perkara-perkara gaib, ya, meskipun dirasa tidak masuk akal, masalah-masalah gaib, masalah kehidupan akhirat, masalah surga, masalah neraka, masalah azab dan nikmat kubur, misalkan, ini mungkin di akal manusia yang sempit ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal, ya, terutama orang-orang liberal yang banyak menolak tentang kabar-kabar gaib seperti ini. Namun kita sebagai umat beliau, ketika yang mengabarkan adalah Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah sami'na. Kami dengar, kami taat, kami yakini. Nah, ini tugas kita sebagai umat beliau. Seperti itu, ya. Ini bukti kita cinta, betul-betul cinta kepada beliau, mengutamakan beliau di atas segala, di atas seluruh manusia, di atas perkataan manusia, bahkan di atas akal kita, ya, yang sempit ini. Seperti itu. Oleh karenanya Syekhul Islam rahimahullah pernah menyinggung tentang pentingnya menyatakan bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam perkataan beliau, "Man idda'a mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'hu fa innama dzalika da'wal batilah." Barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah SAW namun dia tidak mengikuti petunjuk beliau, maka pengakuan tersebut adalah klaim yang batil, yang sia-sia. Jadi renungi diri kita, lihat diri kita, apakah kita dalam mengikuti tuntunan beliau masih pilih-pilih, masih setengah-setengah, masih pengennya yang mudah-mudah, yang sulit-sulit ditinggalkan, seperti itu, yang ringan-ringan, yang berat-berat ditinggalkan. Nah, lihat diri kita. Semakin kita mengikuti sunnah beliau, semakin besar, ya, kecintaan Allah kepada kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan, semakin besar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ya, dan hal-hal lainnya. Tayyib muslimin rahimakumullah. Jadi inilah bukti cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengutamakan beliau di atas segalanya, ya, di atas seluruh manusia, di atas perkataan manusia lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah karena agar kita terhindar dari penyimpangan, kesesatan, ya, ini hanya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita lihat di zaman sekarang, ya, banyak sekali syubhat-syubhat yang berseliweran, banyak sekali klaim-klaim yang berseliweran, yang tentu kadang bagi sebagian orang ini masih samar. Apakah betul, ya, yang diklaim ini? Apakah betul ajaran si fulan ini? Apakah betul misalkan golongan ini dan sebagainya? Nah, kita bisa melihat kebenaran itu dengan kita melihat langsung dari petunjuk Rasulullah SAW, hidayah yang bisa kita raih dari petunjuk yang telah beliau tunjukkan kepada kita. Jadi kalau mau di jalan yang lurus, di jalan yang hak, ya kita ikuti petunjuk beliau, ya, supaya kita terhindar dari kesesatan.
Kita lihat di dalam salah satu ayat di surat An-Nur ayat 54 ya. Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Nah ini kalimatnya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi siapapun yang ingin senantiasa dalam hidayah, petunjuk dari Allah, maka terus istiqomah dalam mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan goyah dengan kondisi yang ada. Terkadang banyak syubhat, banyak lingkungan yang justru menarik kita kepada penyimpangan, ya, perkara-perkara depan dalam agama seperti ini. Jangan bimbang. Selama kita mengikuti sunnah Rasul, maka kita berada di atas petunjuk Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau terhindar dari berbagai penyimpangan, kesesatan, ya, keraguan, atau klaim-klaim dari orang-orang yang tidak tahu kebenarannya, maka tetap istiqomah dalam apa? Dalam tuntunan Nabi SAW. Maka niscaya kita akan senantiasa di atas petunjuk. Kenapa demikian? Karena banyak sekali ya kita sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW adalah suri teladan dalam segala hal. Ibadah beliau suri teladan kita, akhlak beliau, ya, akidah beliau, cara muamalah beliau, semuanya suri teladan. Maka semuanya adalah hidayah, ya, petunjuk yang harus kita ikuti. Kita sering mendengar ya ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapapun yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Dan wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah ini, jadi agar kita terhindar dari kesesatan atau penyimpangan, istiqomahlah dalam mengikuti tuntunan Nabi SAW. Niscaya kita akan terus dalam hidayah. Hati kita akan merasa tenang, ya. Jiwa kita itu tidak akan merasa ragu. Karena kamu mengikuti klaim sebulan, mengikuti kelompok yang belum tentu kebenarannya, ya, yang ajarannya terasa aneh, misalkan ya. Sambil sholat teriak-teriak zikirnya misalkan, atau ada di sebagian tempat sambil sholat zikirnya sambil joget-joget misalkan, seperti ini, sambil gerak-gerak, goyang-goyang. Ini dari sudut pandang beragama aja ini dipertanyakan seperti itu. Makanya apakah betul Nabi mengajarkan seperti itu, ya? Nah, ketika kita mengetahui bahwa tidak seperti itu sunnah Nabi itu seperti ini, maka akan menenangkan hati kita, ya, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW juga akan menyelamatkan kita dari dua sikap yang kontradiksi, ya, yaitu sikap meremehkan dan juga sikap melampaui batas. Jadi ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang dalam beragama dia meremehkan ajaran agama, ya, meremehkan kewajiban, meremehkan ajaran-ajaran Islam, bahkan meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Ada seperti itu, menganggap sunnah-sunnah Nabi itu sepele, gitu, ya, tidak ada keutamaannya sehingga ditinggalkan. Banyak orang seperti itu, meremehkan. Dan ada juga sebaliknya, orang yang ifrat namanya, orang yang gulu, berlebihan dalam beragama. Jadi syaitan itu akan menggoda manusia, menggoda kaum muslimin dari dua sisi. Ketika melihat ada sekelompok orang yang malas dalam ibadah, maka dia akan melemahkannya dengan kemaksiatan, ya. Jadi maksiat dibuat tampak indah di matanya. Ya, orang-orang yang malas ibadah, ya, keimanannya lemah seperti itu, akan dibimbing untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan
yang dibuat indah kemaksiatan tersebut. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang terlalu semangat dalam ibadah. Nah, setan pun tidak akan mengajak mereka untuk apa? Bermaksiat biasanya, ya. Jadi hanya sebagian kecil yang diajak untuk masuk. Tapi untuk apa? Untuk berlebih-lebihan, ya, untuk gunung dalam agama, sehingga mereka terlalu berlebih-lebihan dalam apa? Beragama. Akhirnya menambah-nambah ajaran yang tidak ada dalam agama Islam. Orang harus semangat pengen nambah seperti itu. Sehingga mereka melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Islam, melakukan amalan-amalan ibadah yang tanda kutip yang tidak diajarkan oleh Islam. Seperti itu, saking semangat ini, syaitan itu masuk ke dalam golongan seperti itu. Ada golongan yang meremehkan, ya, ada golongan yang berlebihan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahannya. Jadi sunnah ini merem, ya, menjadi pengendali bagi orang yang terlalu semangat sehingga dia malah menambah-nambah ajaran yang tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Jadi ikuti, cukup kalian ikuti sunnah Nabi dan jangan membuat-buat perkara baru dalam agama. Itu cukup bagi kalian. Dalam agama itu sangat mudah. Ya, tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah malah merasa nggak puas. Agama itu sempurna, udah paripurna. Kita tinggal melaksanakannya. Tidak usah merasa kurang. Akhirnya menambah ini, menambah itu. Hari raya kedua, hari raya ditambah hari raya lain. Ya, zikir cukup seperti ini. Gak cukup, pengen nambah zikir lagi. Zikir sampai 165, ada yang sampai ribuan. Zikir jangan 3.333 misalnya, zikir tertentu. Jadi dia tidak merasa cukup. Padahal agama ini sudah cukup, sudah paripurna, sempurna. Ya, tinggal kita mengikutinya saja, mengamalkannya saja, nggak usah nambah-nambah lagi. Dan sudah juga menjadi pendorong bagi mereka yang tadi malas, ya. Karena Nabi SAW saja yang beliau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, tetap semangat. Betul kan? Sholat tahajudnya saja luar biasa sekali. Padahal beliau diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Bagaimana dengan kita yang gak ada jaminan diampuni, ya? Kalau kita akan malas-malasan ibadah, tentu kita akan lebih semangat, ya, untuk beribadah atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit lagi, waktu syukur. Sedikit lagi. Nah, mengamalkan atau mendakwahkan sunnah, mendakwahkan sunnah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat agung. Mendakwahkan kepada umat tentang sunnah-sunnah Nabi ini pahalanya luar biasa. Kalau mengamalkan sunnah ini untuk kesolehan pribadi, tapi mendakwahkan sunnah kepada orang lain ini namanya bukan soleh lagi, tapi apa? Muslim, ya. Jadi ada soleh, ada apa? Muslim. Ini dua kalimat, dua tipe orang yang berbeda. Kalau soleh untuk dirinya sendiri, Muslim selain dia mensolehkan dirinya juga mensolehkan orang lain. Ini pahala luar biasa. Dikatakan dalam hadis ini, man da'i ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujuri syai'an. Barang siapa yang mengajak menuju petunjuk, menuju hidayah, menerangkan sunnah kepada orang lain, di sunnah Nabi itu seperti ini, seperti itu, ini sabda Nabi, ya, amalan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, dan sebagainya, kita jelaskan kepada umat. Lalu orang yang kita dakwahi tersebut mengamalkan sunnahnya, ya, mengamalkan apa yang kita ajarkan kepadanya, maka ia akan mendapatkan pahala
seperti pahala orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa ya. Jika mereka kita ajarkan tentang masalah sunnah-sunnah dalam berwudu misalnya, kita tahu ilmunya, kita ajarkan, lalu diamalkan, ya, maka dia dapat pahala sempurna. Dia pun memberikan kita ambilan pahala karena kita mengajarkannya hal-hal tersebut. Luar biasa. Ini baru satu orang. Bagaimana kalau kita ajarkan 10, ya, 100, lebih dari itu? Tentu pahala yang kita dapatkan sangat luar biasa. Makanya dikatakan para ulama bahwa pahala yang paling banyak yang diterima oleh seorang adalah Nabi Muhammad SAW. Dari beliau, ya, para sahabat, para tabi'in sampai pada kita. Miliaran, ya, umat Islam ini memberikan aliran pahala kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ini dikatakan apa? Perdagangan yang paling menguntungkan yaitu mendakwahkan sunnah kepada umat. Ya, maka jangan ragu. Ketika ada orang tidak mengetahui ilmu tentang ibadah tertentu, ajarkan, ya, ajarkan tentang apa yang telah dituntunkan oleh Nabi seperti ini, seperti itu, ya. Dia akan mendapatkan pahala ketika orang yang terdakwakan mengamalkannya. Tapi sebaliknya, di kelanjutan hadis tersebut, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamim syai'an. Tapi barang siapa yang mengajak menuju kesesatan, keburukan, kebid'ahan, kesyirikan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi siapapun yang mengajarkan keburukan, apapun itu, ya, apalagi ajaran agama, ya, maksudnya dia mengatakan ini ajaran agama, padahal bukan ajaran agama. Menyadarkan kepada Islam, padahal bukan dari Islam. Diajarkan kepada orang lain, apalagi berisi kesesatan, kesyirikan, kekufuran, diajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang diajarkan tersebut tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi sama-sama mendapatkan apa? Dosa. Seperti itu. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya sebelum terakhir, mengikuti sunnah menjadi faktor yang menyelamatkan seorang dari berbagai keburukan. Karena orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi pasti akan mendapatkan konsekuensi keburukan. Banyak atau sering kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang membenci sunnah Nabi. Dia mendapatkan berbagai keburukan, ya, di dunia sebelum nanti siksa di akhirat. Siapa itu? Ya, pada kita mendengar kisah tentang orang yang menyepelekan masalah siwak, ya, orang yang mencela Nabi. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang Allah langsung timpakan hukuman di dunia ini sebelum siksa di akhirat nanti. Makanya jangan pernah kita membenci sunnah Nabi karena hukumannya langsung di dunia. Ya, kalau kita misalkan merasa berat melaksanakan sunnah Nabi, jangan terucap benci, tidak suka. Ya, nah ini jangan seperti itu. Karena siapapun yang menyelisih sunnah Nabi maka diancam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Ini firman Allah. Maka hendaknya orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini hati-hati, ya. Jangan terucap meskipun kita tidak mau melaksanakan sunnah Rasul misalnya, jangan terucap di lisan kita adanya kebencian kepada sunnah Rasul. Jangan pernah itu. Karena khawatir Allah timpakan siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga mengikuti sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain akan menjadi faktor yang memasukkan seorang ke dalam surga. Tadi di awal sudah disebutkan, ya, mengikuti sunnah adalah bukti kita mencintai Allah, bukti kita mencintai Rasulullah SAW,
melindungi kita dari kesesatan, ya, dan sebagainya yang disebutkan tadi. Nah, yang paling utama atau puncak dari semua itu adalah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Semua kita ingin masuk surga, betul kan? Semua kita lelah beribadah, ya, capek berangkat dari rumah waktu subuh dalam kondisi cuaca dingin atau apa, malas dan sebagainya. Apa salah satu tujuannya? Agar kita kelak dimasukkan ke dalam surga. Karena kita tahu setelah kematian tidak begitu saja mati dibiarkan, tapi kelak akan menghadapi namanya pertanyaan dalam kubur. Ya, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada perjalanan di akhirat yang sangat panjang sekali, dan pada akhirnya ada dua tempat. Imma masuk dalam surga, wa imma na'udzubillahi min dzalik, masuk ke dalam neraka. Hanya dua tempat. Nah, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah jalan yang paling utama agar kita dimudahkan memasuki surga. Seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu ternyata ada orang-orang yang enggan masuk surga. Padahal kalau kita lihat yang sebut apapun, sepreman-premannya preman, kita pasti ketika ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, ya pasti mau masuk surga, ya, sebut apapun dia. Nah, ternyata dari umat ini ada orang-orang yang enggan masuk surga, tak mau masuk surga. Lalu ketika dikatakan hal tersebut, ya, para sahabat bertanya dengan rasa penasaran, cemas, khawatir. Ya, di antara mereka ada yang katakan enggan masuk surga, padahal mereka ingin masuk surga. Ya Rasulullah, ya, siapa orang yang enggan itu? Kemudian beliau memberikan jawaban yang sangat tegas, ya, sangat jelas. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang mentaatiku, mengikuti sunnahku, mengikuti petunjukku, ya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti sunnah, enggan mengikuti sunnah. Ketika dikatakan ini sunnah Nabi, sunnah ini dijauhi, tidak mau mengamalkan, ya. Bahkan ada sebagian orang membenci sunnah Nabi, membenci para pengikut sunnah, membenci orang-orang yang kembali kepada sunnah, ya. Benci dia. Barang siapa yang membenci, bermaksiat kepadaku, ya, maka dia benar-benar orang-orang yang enggan untuk memasuki apa? Surga. Seperti itu. Ini yang jelas, ya. Mengikuti sunnah Nabi SAW adalah jalan agar kita dimudahkan masuk ke surga. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa keindahan ketika seseorang berusaha dalam hidupnya untuk istiqomah terus dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan pernah kita mundur ke belakang, meskipun lingkungan tidak mendukung, misalkan meskipun keluarga tidak mendukung, meskipun pekerjaan, ya, tidak mendukung, atau apapun itu hal-hal yang haram. Jangan pernah kita menyimpang dari sunnah. Karena terlalu agung sunnah ini, terlalu banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengikuti apa? Sunnah. Dan terlalu rugi, sangat merugi sekali orang-orang yang justru malah meninggalkan sunnah, ya. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, ya, istiqomahlah dalam sunnah Nabi. Ikutilah bagaimana para sahabat dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Niscaya kita akan selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar apa yang dibahas tadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keinginan kita di dalam sunnah. Ada beberapa sunnah yang menurut saya apapun bertolak belakang, semisal ini bosan perintah untuk menjalankan sholat sunnah di rumah. Sementara kita diperintahkan juga tidak ketinggalan seperti itu aja, sehingga agak ramai sesaji di situ. Salah satunya contohnya perintah tidak boleh mengumpul saat kita berkorban menunjuk sampai berkorban. Sementara hadis yang lain sama juga kemudian mengumpul. Nah, hadis-hadis seperti ini maksudnya bagaimana kita menyikapinya supaya kita ini lebih utama mendapatkan surga. Baik, jazakallahu khairan. Yang pertama tentang masalah sholat sunnah, betul ya. Kita diperintahkan sholat sunnah itu di rumah. Ya, sallu ini fi buyutikum kalau tidak salah ya hadisnya tuh. Ij'alu sholatakum fi buyutikum ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal maktubah intinya. Jadi jadikan sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian kecuali sholat wajib. Itu wajib dilakukan di mana? Di masjid atau mushola secara berjamaah. Nah, ada faidah kenapa kita harus melaksanakan sholat sunnah itu di rumah ya. Yang pertama, agar rumah ini tidak seperti kuburan, kan ada hadisnya sama seperti itu. Jadi jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka lakukanlah sholat sunnah di rumah kalian. Karena kenapa? Karena rumah yang tidak diisi dengan ibadah, ya, salah satunya sholat sunnah, maka otomatis setan akan senang berdiam di sana. Jadi ketika rumahnya diisi dengan ibadah, sholat sunnah, baca Quran, zikir, setan nggak betah. Ini seperti itu. Ini hikmahnya agar setan menjauh dari rumah kita, dan juga agar rahmat Allah turun dengan turunnya para malaikat rahmat ke rumah kita, senang banyak ibadah dilakukan di dalam rumah tersebut. Namun ketika kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita yang pertama harus meyakini ya, ketika hadisnya sahih maka tidak mungkin salah. Nabi itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin memaparotkan ajarannya. Kita harus meyakini ini mengandung kemaslahatan yang sangat luar biasa. Namun ketika kondisinya tidak memungkinkan, misalkan kondisi rumah kita jauh ya, sementara masjid antara jarak azan dan iqamah sebentar, maka di sana ya lebih utama kita pergi ke masjid dengan segera, tidak melaksanakan sholat sunnah di rumah, khawatir kita tidak mendapati takbiratul ihram imam. Jadi kita harus mensiasati, kita harus melihat kondisi. Jadi kondisi sholat sunnah di rumah ketika kondisinya memungkinkan, ya, memungkinkan untuk kita sholat dan jarak antara azan dan iqamah masih memungkinkan kita mendapati takbiratul ihram imam, ya, kita sampai ke masjid belum ditegakkan sholat berjamaah, maka sholat sunnah di rumah lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka silahkan pergi ke masjid dan melaksanakan sholat sunnah di masjid, seperti itu ya. Karena dikatakan di zaman Nabi SAW jarak antara azan dan iqamah ada jarak yang panjang ya, artinya tidak seperti di zaman sekarang. Justru ada sebagian kelompok yang antara azan dan iqamah bahkan nggak ada sholat sunnah ya, ada ya, ada sebagian gitu ya, ada nggak ada jarak sama sekali. Habis azan langsung kumat. Oh, ini menyelisih sunnah Nabi ya. Padahal dalam sunnah Nabi ada yang namanya qabliyah dan ba'diyah ya. Bahkan ada keutamaannya dalam hadis Bukhari tidak salah. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan istana di surga. Ini luar biasa ya. Jadi nggak ada kontradiksi, hanya situasinya saja yang disesuaikan seperti itu. Kemudian tentang hadis memotong kuku ya, kita bisa melihat di dalam kitab fikih ada perbedaan pendapat dengan para ulama tentang masalah ini. Intinya ketika kita meyakini salah satu pendapat, apalagi hadisnya sahih atau lebih kuat daripada hadis yang lain ya derajatnya, ini hadis dari Bukhari Muslim ya, maka kita pegang. Bahkan para ulama lebih ya condong
mengatakan apa? Ya itu sunnahnya. Ya sunnah bagi orang yang berkorban hendaknya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut ya dari mulai awal Zulhijjah ya sampai dia melaksanakan apa? Kurban tersebut. Nah, ini banyak para ulama yang lebih condong kepada pendapat tersebut. Nah, itu yang kita ikuti ya daripada pendapat lain yang ini keumumannya pendapat yang lemah ya yang mengatakan bahwa tidak sunnah seperti itu. Jadi lakukan yang para ulama lebih condong bahwa itulah yang lebih tepat ya, karena terkadang pemahaman para ulama ya, ini menjadikan banyak khilaf ya, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih tersebut. Maka muncullah imam 4 mazhab ya, karena ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama di mana mereka ketika ada hadis yang saling kontradiksi atau ketika ada permasalahan agama yang masih umum ya, sehingga adalah muncul pendapat-pendapat dalam masalah fikih yang berbeda-beda ya. Intinya semua ingin kebaikan. Namun kita di zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan mana yang mayoritas para ulama lebih condong kepadanya ya, mana yang dikatakan ini pendapat lemah. Kita pilih pendapat apa? Mayoritas para ulama yang memiliki dalil yang sangat kuat, misalkan hadisnya lebih sahih ya dibanding hadis yang lain. Karena dalam hadis kurban kita harus ketahui ya, derajat kesahihan antara satu yang lainnya pun terkadang saling ini ada yang lebih kuat, ada yang tidak sekuat yang sebelum, atau ada lagi sebagian pendapat mengatakan dikumpulkan dua hadis tersebut. Kalau memang ada keterkaitan, amalkan dua hadis tersebut. Namun kalau saling kontradiksi, pilih yang lebih kuat. Nah itu saja ya. Jadi kalau sama-sama hadisnya sahih, betul dari Nabi, pilih yang tingkat kesahihannya lebih tinggi. Kalau memang saling kontradiksi baik. Tapi kalau bisa digabungkan, lebih utama digabungkan. Ya kalau memang masih bisa digabungkan. Allah ya. Yang hadis kedua tadi itu pertanyaannya kita membandingkan mana yang kuat atau tidak. Tapi hadis keduanya itu dibandingkan dengan hadis perintah memotong kuku untuk menjaga kebersihan. Memotong kuku untuk menjaga kebersihan. Baik, yang jelas ketika Nabi SAW memerintahkan, ya tugas kita yang pertama adalah sami'na wa ata'na, tanpa mempertanyakan apa sih faedahnya, gitu ya. Dan memang kalau diselidiki ya banyak sekali faedahnya. Ya pertama bukti ketaatan kita kepada Nabi. Dan dalam jangka waktu 10 hari itu gak mungkin sepanjang ini gak mungkin. Paling banyak beberapa inci lah, sedikit sekali. Ya, saya pernah lupa memotong kuku itu lebih dari sepekan misalkan, tapi nggak kelihatan panjang. Ya, atau jenggot misalkan, atau kumis lah. Kalau jenggot kan haram dipotong, kumis misalkan sepekan nah kelihatan lah dari tangan, kecuali kalau setahun ya dibiarkan kelihatan lah. 10 hari lah, gak mungkin kelihatan kotor lah ya, gak mungkin kelihatan, apalagi ini perintah Nabi ya. Kalau hadisnya betul-betul sahih dari Nabi, diperintahkan laksanakan. Gak mungkin Nabi menyuruh kita untuk mengajak kepada suatu yang kotor, madharat untuk kesehatan, gak mungkin ya, kita yakini ya. Dan ini waktunya sangat 10 hari doang, gak mungkin bisa menjadikan kita orang yang tidak terbungkus kotor seperti itu. Nah, tidak bertentangan insya Allah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berbeda mereka di balik istilah bid'ah hasanah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bahwa alhamdulillah dapat hidayah, dapat mengetahui tentang sunnah salafi. Bahwa rasanya seperti mungkin orang kafir yang masuk Islam menjadi rumah kayak gitu. Semoga
kita selalu mendapat hidayah saudara dan teman-teman yang lain. Nah, untuk tadi memberikan publik ke teman-teman dekat, itu mereka suka berkilah dengan istilah ada ini mah bid'ah. Salah sebenarnya gimana tuh menyikapinya kalau pada sebenarnya kan mungkin tidak ada apa yang istilahnya. Ya, silakan. Nah, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW yang sering diucapkan oleh para khatib ya, ini dalam khutbatul hajah dikatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Maaf ya kalau ada yang tidak setuju misalkan. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Saya cari, ada nggak pembagian bid'ah dalam hadis sih? Ternyata nggak ada. Ya, setiap bid'ah adalah sesat. Lalu orang ada yang memunculkan bid'ah itu terbagi menjadi beberapa. Misalkan ya, ada yang mengerucutkan menjadi dua, bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Ya, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Jadi hadis tersebut kata mereka adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ada bid'ah hasanah ya baik untuk dilakukan. Nah, akibat dari kepercayaan ini adanya bid'ah hasanah, kita bisa melihat kerusakan umat ini. Zikir masing-masing punya zikir sendiri, gak satu gitu ya. Padahal nabinya satu, ajarannya satu, kok zikirnya beda-beda? Alasannya bid'ah hasanah. Perayaan dalam Sunda perayaan cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu dirayakan perayaan-perayaan lain, perayaan hari kelahiran, perayaan hari ini, hari itu, hari ini, hari itu. Apalagi dalam Syiah Rafidhah, perayaan hari kelahiran Ali, kematian Ali, kematian Husain dan sebagainya. Banyak banget. Dalilnya apa? Bid'ah hasanah. Nggak ada dalil, cuma bid'ah hasanah. Lalu ketika melakukan amalan ini, amalan itu, apa dalilnya? Bid'ah hasanah. Nggak ada hadis, nggak ada apa. Dalilnya bid'ah hasanah. Rusak lagi. Kita kalau pergi ke kampung-kampung, baik, setelah sholat dikirnya ada ya latif, adalah ilaha sampai geleng-geleng depan. Perasaan yang saya pelajari nggak ada itu seperti itu. Ada dalilnya apa? Bid'ah hasanah. Itu aja. Dalilnya apa? Nggak bisa menyebutkan dalil Quran, sunnahnya nggak bisa. Cuma apa? Bid'ah hasanah. Enak ya. Jadi berkreasi apapun dalilnya apa? Bid'ah hasanah, bid'ah hasanah bisa. Nggak ada dan gimana beragama, betul nggak? Kamu dalilnya cuma itu saja. Dan sedangkan dalam agama dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Mana Qurannya, mana Sunnah? Kan ini sumber kita beragama. Bukan dalilnya bid'ah hasanah. Sehingga dikir masing-masing punya mas. Dikir torekat ini, dikir tonton itu. Masing-masing itu ya beda-beda. Sementara yang sunnah-sunnah hilang, diganti sama dikir-dikir buatan mereka. Ini maaf ya kalau ada yang merasa, wah saya tersinggung. Ya seperti itu realitanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti itu mengatakan bahwa sunnah ini akan hilang apa? Seutas, digantikan dengan ya maaf ya bid'ah gitu ada. Jadi kalau bid'ah dilakukan otomatis yang sunnah hilang. Misalkan baik, setelah sholat zikir itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan apa? La ilaha illallah la syarika lahu Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah itu menggerakkan di 100. Tapi diganti dengan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Otomatis yang ini sunnah apa? Hilang. Betul kan? Hilang. Jadi kalau muncul bid'ah, sunnah hilang. Makanya Umar bin Khattab berkata demikian karena terbayang ya umat ini akan terus berkilah dengan bid'ah hasanah. Akhirnya menyebarlah ajaran-ajarannya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari Nabi. Alasannya hanya bid'ah hasanah. Coba kalau kita kembali kepada sunnah, ya ajarannya udah lengkap, nabinya satu, ajarannya satu, ya tata cara sholat seperti ini dari takbir sampai salam udah lengkap.
Mengapa kita masih mencari-cari ajaran yang dikreasikan oleh kita? Karena masing-masing orang ini kan membuat bid'ah hasanah itu beda-beda gitu. Tergantung pemikirannya, tergantung dia mimpi mendapatkan wangsit dan sebagainya ya. Akhirnya diajarkan alasannya bid'ah hasanah, kerusakan umat, perpecahan, ajarannya dibeda-beda gitu. Kembali ke sunnah, udah lengkap. Di zaman sekarang mudah cari sunnah itu mudah sekali. Mana sunnah ketika dalam sholat, setelah sholat, sunnah-sunnah dalam puasa, sunnah-sunnah dalam ini, sunnah lengkap. Apalagi sih yang mau dicari ya? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Cukup ikuti tuntunan Nabi, jangan membuat bid'ah. Cukup bagi udah beres itu, tenang beragama, gak beda-beda, gak saling bertengkar ya. Seperti itu, paham gak Pak? Mudah-mudahan dipaham. Demikian mungkin udah 6:30 hasilnya. Sudah 6:30 Pak. Ya. Ini tentang yang tadi disampaikan Ustaz, takbir pertama dari imam. Itu kalau kita terlambat bedanya apa dengan yang pas imam takbir kita sudah di belakang? Nah, tentu kesempurnaan sholat, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat seseorang itu ya kesempurnaannya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 1/4, setengah, ya ada yang 1/8, 1/3 dan sebagainya. Jadi ketika kita mendapati takbiratul ihram imam, maka mudah-mudahan kita mendapatkan apa? Kesempurnaan sholat seperti itu ya. Jadi kita mendengarkan Al-Fatihah sebagai beda dengan orang yang masbukan datang imam mau ruku, Al-Fatihahnya tertinggal ya. Apalagi mungkin di sana ada bacaan ayat atau surat ya, yang menggugah hati kita tertinggal. Jadi kesempurnaannya berkurang ya. Jadi kesempurnaan masing-masing orang yang sholat ini berbeda, tidak sama. Pahala yang diberikan beda semua, yang tidak sama. Yang meskipun secara umum sholat berjamaah dapat 27 derajat, tapi masing-masing beda pahala. Tergantung kehusyuan, tergantung tadi mengikuti dari awal atau tidak, ya. Tergantung kefahaman terhadap bacaan. Orang yang paham bacaan dalam sholat jauh pahalanya dengan orang yang hanya sholat tapi nggak paham. Paham Pak? Ya. Allahu Akbar saja orang mungkin ada yang nggak paham. Apa artinya Allahu Akbar? Tapi bagi orang yang paham, Allah Maha Besar. Kita ini makhluk yang lemah, yang tidak pantas sombong. Ini kalau orang paham kan, pahalanya luar biasa. Al-Fatihah dia paham isinya. Beda dengan orang yang hanya rutin baca Al-Fatihah nggak paham. Tentu jauh dengan orang yang paham. Nah seperti itu ya. Jadi semakin kita dari awal sholat, semakin besar kemungkinan pahalanya sempurna. Apalagi dengan sempurna kehusyuannya, sempurna pemahaman bacaannya, ini insya Allah akan lebih sempurna pahala yang didapat dalam sholat tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.